그런 부분에 있어서는 이제는 사실 글로벌 시대고 우리 베트남 언론 기자분들이 얘기하시는데 우리 산디도 이 몸 안에 인도네시아 피가 흐르고 있는 선수고. Shin Tae-yong puji pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, STY tak gentar hadapi pelatih kelas dunia. Alhamdulillah, sore ini kita tiba di Jeddah. Kelvin Verdong dibuat takjub dengan sambutan meriah supporter timnas di Arab Saudi. Berharap berdoa agar anak-anak hari ini bisa mendapatkan 3 poin, setidaknya untuk mengamankan tiket ke 16 besar. Kami optimis, mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang prima, bugar. PSSI PD Timnas Indonesia bisa curi poin di markas Arab Saudi. Shin Tae-yong puji pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, STY tak gentar hadapi pelatih kelas dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi pujian untuk pelatih Arab Saudi yang bernama Roberto Mancini. Seperti yang diketahui, Roberto bersama anak asuhnya yang memiliki julukan The Green Falcons akan menjamu skuad Garuda dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pemain lokal maupun pemain abroad akan dijadwalkan tiba bersamaan nanti paling lambat 2 September 2024. Pelatih Roberto Mancini merupakan salah satu pelatih terbaik di bawah asuhannya. Arab Saudi menjadi tim yang lebih baik, ujar Coach Shin dilansir dari Jebre.et Media. Walaupun Arab Saudi adalah negara langganan Piala Dunia dan dilatih oleh pelatih sekelas Mancini yang namanya sudah terkenal di benua Eropa, tapi Shin Tae-yong tidak akan gentar. Bola itu bundar, untuk itu persiapan kita harus lebih fokus dan lebih baik, pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa sampai selesai pertandingan, ucap arsitek 53 tahun tersebut. Perlu diingat, Mancini merupakan pelatih yang pernah sukses membawa Inter Milan pada masa keemasan pada tahun 2010 serta membawa timnas Italia juara Euro 2020 silam. Shin Tae-yong tak gentar sama sekali berhadapan dengan pelatih kelas dunia seperti Mancini. Justru arsitek asal Korea Selatan ini malah optimis untuk membawa anak asuhnya menang. Rekor pertemuan Indonesia dan Arab Saudi selama 5 pertandingan terakhir, skuad Garuda selalu berada di pihak yang tidak beruntung karena kalah dan imbang. Kelvin Verdong dibuat takjub dengan sambutan meriah supporter timnas di Arab Saudi. Kabar menarik datang dari skuad Garuda yang mendapatkan sambutan meriah dari para supporter usai tiba di Arab Saudi jelang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih pun telah bertolak ke Arab Saudi pada Minggu siang. Ketua BTN Sumarji pun telah mengonfirmasi skuad Garuda tidak berlama-lama menjalani latihan di Jakarta lantaran akan mengumpulkan semua pemain di Arab Saudi setelah menempuh perjalanan panjang. Kedatangan skuad Garuda pun disambut meriah oleh puluhan wakil supporter. Berkaca seperti di Qatar beberapa waktu lalu, terlihat para pendukung timnas Indonesia langsung menghampiri para penggawa Garuda yang baru turun dari bus menuju hotel tempat menginap. Para pemain pun terlihat enjoy menyambut tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi ini. Tentu sambutan ini menjadi nilai tambah bagi pasukan Garuda, apalagi supporter Indonesia dikenal sebagai supporter yang fanatik. Hal itu juga pernah dirasakan Kelvin Verdong. Dia mengaku sangat kagum dengan atmosfer yang ditunjukkan para supporter timnas Indonesia. Dia merasakan perbedaan yang luar biasa dengan atmosfer sepak bola di Belanda. Kelvin mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan di Belanda, akan tetapi pemain berusia 27 tahun tersebut merasa senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia. Tentu sambutan luar biasa tersebut menjadi modal positif bagi Shin Tae-yong untuk menyiapkan racikan terbaiknya. Rencananya skuad Garuda pun langsung menggelar latihan ringan sebagai pemulihan sebelum akhirnya menerapkan taktik. Ketika para pemain sudah lengkap, Shin Tae-yong sendiri sebelumnya menyadari bahwa untuk meraih tiket otomatis ke ajang yang akan berlangsung di Amerika Serikat itu tidak akan mudah.
Namun demikian, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia memiliki peluang yang realistis untuk finish di posisi ketiga dalam klasemen grup. Untuk itu pelatih asal Korea Selatan itu berjanji akan mempersiapkan tim merah putih dengan sebaik mungkin. Kelvin Verdong yang dibuat takjub dengan militansi supporter timnas Indonesia menarik diulas. Kelvin mengatakan atmosfer pertandingan di Indonesia berbeda dengan Belanda. Kelvin Verdong merupakan salah satu pemain naturalisasi yang baru untuk timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Juni 2024. Sebelumnya, Kelvin merupakan pemain bertahan yang berpengalaman di timnas Belanda berbagai kelompok umur. Namun, Kelvin memilih untuk bermain di timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari sang ayah, Ronald Alting Siberg. Kelvin mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Akan tetapi, pemain berusia 27 tahun itu merasa senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia. Ya, itu pengalaman yang menyenangkan. Tentu saja sangat berbeda dengan di sini, seperti budayanya, kata Kelvin dikutip dari kanal YouTube NEC TV, Sabtu, 31 Agustus 2024. Kelvin Verdong sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Jebolan Feyenoord Youth itu membantu timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 11 Juni 2024. Saat itu, Kelvin dipercaya bermain selama 67 menit oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia mengaku sangat kagum dengan atmosfer yang ditunjukkan para supporter timnas Indonesia. Menurut saya, para pendukungnya juga berbeda karena banyak orang tinggal di sana, Indonesia. Para pendukung sepak bola sangat gila, ujar Kelvin. Dalam sesi latihan sebelum kompetisi, 1,5 jam sebelum pertandingan stadion sudah terisi penuh. Itu hal yang menyenangkan, lanjutnya. Kelvin Verdong pun dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan melawan timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 serta timnas Australia pada 10 September 2024. PSSI PD Timnas Indonesia bisa curi poin di markas Arab Saudi. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi, menilai timnas Indonesia berpeluang mendapatkan poin saat bertandang ke markas Arab Saudi. Skuad Garuda akan menjalani tugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September dan akan menjamu Australia pada 10 September. Tentunya mengamankan poin di dua laga tersebut cukup krusial demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia. Yunus Nusi menjelaskan, timnas Indonesia membawa misi untuk mendapatkan poin dari Arab Saudi. Tentunya, bisa mengunci poin penuh akan jadi modal krusial untuk langkah mereka selanjutnya. 1 poin sebenarnya jadi target yang positif karena skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang remeh. Kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi. Bisa meraih poin penuh, kata Yunus Nusi. Tentunya, mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 akan coba diusahakan. Shin Tae-yong akan meracik skuad terbaiknya demi membawa hasil maksimal. Selain itu, semua pemain akan bertarung habis-habisan di lapangan. Dukungan supporter menjadi faktor krusial bagi Indonesia di laga mendatang. Kita target Indonesia lolos Piala Dunia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, lanjutnya. Supporter Indonesia yang tinggal di Jeddah juga sudah siap memberikan dukungan langsung. Mereka sudah menghubungi PSSI agar bisa dipermudah terkait pembelian tiket. Tentunya, ini jadi angin segar agar skuad Garuda tidak berjuang sendiri di laga mendatang. Masyarakat Indonesia di Jeddah juga sudah meminta bantuan ke kita, PSSI, untuk membantu memfasilitasi pembelian tiket pertandingan, pungkasnya.